Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas asam basa Bronsted Lowry. Nah, ini ada di pelajaran kimia kelas 11 kurikulum 2013. Nah, jadi kalau ada asam basa menurut Bronsted Lowry berarti ada menurut orang lain ya? Iya, mari kita lihat dulu ya. Jadi begini. Jadi di kelas 11 dijelaskan asam basa itu ada menurut Arrhenius, menurut Bronsted Lowry, dan menurut Lewis ya. Nah, sekilas Arrhenius itu mengatakan gini, asam itu adalah zat yang dapat melepas ion H+ di dalam airnya. Basa adalah zat yang dapat melepas ion OH- di dalam airnya. Sedangkan Bronsted Lowry itu mengatakan asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton. Nah, jadi ceritanya gini nih. Ini kan si Arrhenius bilang ya, si asam itu ada H-nya gitu. Maksudnya si basa itu ada OH-nya. Nah, cuma ini masalahnya begini. Ada senyawa-senyawa nggak ada H-nya, nggak ada OH-nya. Jadi bagaimana dong menyimpulkan dia asam atau basa? Nah, mereka Bronsted Lowry, nah ini kasih hipotesisnya, kasih pendapatnya, asam itu donor proton. Donor itu maksudnya memberi, gitu ya. Akseptor itu menerima proton. Nanti kita jelaskan video ini khusus Bronsted Lowry ya di halaman selanjutnya. Ini sekilas dulu saja. Nah, lalu kalau Lewis itu di kelas 10 kita sudah tahu Bapak Lewis itu bikin struktur elektron, ikatan kovalen gitu. Dia ahli dalam bidang itu, titik silang, nah yang gitu ya, elektron. Jadi dia punya pendapat melihatnya dari ikatannya, yaitu asam itu adalah spesies yang tidak sebagai menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu adalah donor pasangan elektron bebas. Pada kesempatan ini kita hanya mau membahas Bronsted Lowry saja. Oke, mari kita lihat langsung soalnya. Oke, tadi kita sudah tahu. Nah, menurut Bapak Bronsted Lowry ya, ini ada dua orang ini. Asam itu kita bedakan ya. Donor proton. Nah, untuk soal ini protonnya itu adalah H+. Ya, jadi H+. Kalau ini akseptor. Nah, jadi akseptor proton atau akseptor H+. Jadi begini penanjakannya. Kalau donor itu kan memberi ya, berarti nanti dia di kanannya berkurang. Nah, ini jadi dia itu berkurang. Kalau akseptor kan menerima ya, jadi nanti di sebelah kanan tanda panah dia itu H-nya itu nambah. Jadi mudahnya begitu. Kita lihat langsung ya bagaimana mengerjakannya ya. Oke, yang pertama gini, tandain dulu yang mirip-mirip. Jadi misalnya ini HCl, di sebelah kanan miripnya dengan Cl-. Oh, ini mirip dengan ini. H2O itu miripnya dengan H3O. Bagaimana? Bisa ya? Nah, lalu berikutnya gini, kita lihat nih yang mirip ini ya. Ini H+ ya. HCl ya, punya H1. Coba lihat di kanan. Loh, hanya nggak ada, hanya berkurang 1. Kalau gitu dia tuh asam. Yang ini asam karena dia tuh memberi haknya ke orang lain, ke zat lain. Yang di kanan itu disebutnya gini, ini kan asam ya, ini disebut lawannya basa. Lalu pakai gini, konjugasi. Ada juga istilahnya yang buku pakai konjugat, sama saja. Sebelah kanan jadi konjugasi atau konjugat semua ya. Oke, sekarang H2O ya, kita cek. H2O itu punya H-nya 2. Sekarang H-nya nambah jadi 3. Oh, dia itu menerima gitu ya, berarti dia itu basa. Sebelah kanannya disebut apa? Lawannya. Lalu pakai konjugasi. Bagaimana? Bisa? Gampang ya? Nah, jadi nanti soalnya kalau ditanya gini, manakah asam basa konjugasi? Jawabannya HCl dan Cl-. Karena asam basa konjugasi, gitu maksudnya gitu ya. Kalau ditanya manakah pasangan basa asam konjugasi? Kalau gitu jawabannya H2O dan H3O+.
Kita coba yang B. Yang B mudah ya. Oke, mari kita lihat. HCO3 minus mirip sama apa? H2CO3 ya. Tandain dulu. Oke, sekarang H2O mirip dengan OH min. Nah, begitu ya. Oke. Nah, sekarang HCO3 min hanya punya satu. Sekarang hanya jadi 2. Kalau gitu hanya nambah. Kalau gitu dia tuh akseptor. Menerima. Kalau gitu dia itu basa. Kalau sebelah sana berarti lawannya. Lalu pakai konjugasi atau konjugat, terserah bukunya ya. Lalu berikutnya H2O menjadi OH min. H2O itu hanya ada 2, lalu di sini tinggal 1. Oh, kalau gitu ini itu bertindak sebagai asam. Dia itu memberi, hanya kasih ke orang lain, ke zat lain. Di sebelah sini berarti jadi basa konjugasi. Bagaimana? Bisa ya? Nah, sekarang coba diperhatikan ada yang istimewa. Jadi H2O itu kadang-kadang bisa jadi basa, kadang-kadang bisa jadi asam. Kenapa begitu? Bukannya H2O itu netral. Nah, jadi ini asam basa von Sitlow itu mengatakan gini loh. Si asam itu ya, kalau si H2O itu ya, kalau bergabung dengan asam seperti HCl, dia itu seolah-olah jadi basanya. Nah, gimana? Ya, bisa ya? Dia tergantung lingkungan juga gitu. Memang kalau H2O dicek sendirian, ya itu netral gitu ya. Ini juga ya, kalau ketemu dengan basa, seolah-olah si air itu menjadi asamnya. Kira-kira begitu. Oke, satu soal lagi kita bisa lakukan dengan cepat. Kita sudah mengerti, sudah jago ya. NH3, NH4. Oke. Ini hanya nambah. Kalau gitu dia itu basa. Di sebelah sini lawannya berarti asam, pakai konjugasi. Oke. Ketemu lagi H2O ya. H2O itu miripnya dengan OH min. Di sini hanya 2, di sini hanya tinggal 1. Kalau gitu ini bertindak sebagai memberi gitu asam. Berarti di sini basa konjugasinya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.